5 fakta menarik rengginang yang jadi camilan favorit Lebaran. Sering disajikan saat Lebaran, rengginang hampir ada di setiap rumah. Camilan gurih renyah ini enak disantap sambil mengobrol bersama keluarga di rumah. Rengginang merupakan camilan tradisional berbahan dasar beras ketan yang dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Setelah itu barulah digoreng hingga menghasilkan tekstur renyah. Camilan khas Sunda ini banyak disajikan saat Lebaran. Agar tetap terjaga tekstur renyahnya, biasanya rengginang dimasukkan ke dalam toples. Rengginang juga kerap membuat kesal karena seringkali disajikan di wadah toples kaleng bekas biskuit atau wafer. Hal ini membuat banyak orang tertipu karena menyangka di dalamnya biskuit atau wafer sungguhan. Rengginang khas Betawi umumnya bercita rasa asin dan gurih. Namun ada juga varian rengginang yang manis. Varian rengginang manis tersebut di Jawa Tengah ukuran besar sekitar 10 cm diameternya dengan rasa manis dan asin. Berikut 5 fakta menarik rengginang mulai dari asal-usul hingga cara membuatnya. 1. Asal-usul rengginang. Banyak yang beranggapan bahwa rengginang merupakan camilan khas Betawi. Namun sebenarnya rengginang berasal dari Sunda, tepatnya Jawa Barat dan Banten. Dilansir dari akun Facebook bernama Rengginang Cimanuk Pandeglang, Banten, 14/9, rengginang berasal dari kata raginang. Raginang berawal dari orang zaman dahulu berniat membuat tape ketan, namun karena raginya tidak ada, akhirnya beras ketan yang sudah dikukus tersebut dibentuk bulat kecil dan dijemur. Setelah itu digoreng dan ternyata banyak yang menyukainya. Raginang pun berubah nama menjadi rengginang dan hingga saat ini camilan tersebut masih eksis. Rengginang banyak tersebar di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Sebut saja intip kerak nasi yang rasanya manis gurih ini berasal dari Jawa Tengah. Rasa manisnya berasal dari cairan gula merah yang dituangkan di atas kerak nasi yang telah digoreng. 2. Bahan dasar rengginang. Bisa dikatakan rengginang merupakan camilan yang masuk ke jenis kerupuk karena teksturnya renyah. Namun jika kerupuk pada umumnya terbuat dari tepung atau bahan makanan yang dihaluskan lalu dijemur. Berbeda dengan rengginang yang menggunakan beras ketan utuh tanpa dihancurkan. Beras ketan tersebut dicampurkan perasa terlebih dahulu. Setelah itu dikukus dan dibentuk bulat kecil lalu digoreng. Untuk menghasilkan rengginang yang teksturnya renyah pun harus menggunakan minyak yang panas. Rasa dari rengginang beragam namun biasanya bercita rasa gurih. Ada yang mencampurkannya dengan bumbu terasi sehingga tercium aroma khas saat menyantapnya. Ada juga yang menggunakan bumbu kencur. 3. Disajikan dalam toples kaleng bekas biskuit. Rengginang yang teksturnya renyah ini harus diletakkan dalam wadah yang tertutup rapat seperti toples. Wadah toplesnya pun harus yang berukuran agak besar agar bisa masuk jumlah banyak. Karena biasanya rengginang dimasak dalam jumlah banyak terkadang kehabisan wadah untuk menyimpannya. Akhirnya banyak orang menyajikannya dalam toples kaleng bekas biskuit atau wafer. Rengginang dalam toples kaleng tersebut seringkali membuat kesal karena banyak yang tertipu. Mereka pikir isinya adalah biskuit ataupun wafer sungguhan. Rengginang dalam toples kaleng bekas biskuit atau wafer tersebut kerap disajikan saat Lebaran. Identik dari Lebaran adalah menyuguhkan kue kering atau biskuit kaleng. Bahkan ada juga mie rengginang yang terdapat dalam kaleng bekas biskuit tersebut. 4. Rengginang rasa kekinian. Jika biasanya rengginang tradisional ditawarkan dengan rasa asin gurih menggunakan garam atau campuran terasi saja. Kini ada juga rengginang yang diolah dengan beragam rasa kekinian. Bahkan ada yang rasa coklat loh.
Salah satu produsen rengginang kekinian ini adalah merek Biaggi. Rengginang yang ditawarkan di sini memiliki banyak rasa yaitu original, balado, coklat, green tea, stroberi, hingga sate ayam. Untuk varian balado produsennya menggunakan bahan alami asli yang dibuat sendiri dan dicampurkan ke beras ketan yang telah dikukus. Untuk varian coklat dan green tea, Biaggi menyiapkan rengginang original terlebih dahulu. Setelah digoreng, rengginang original tersebut didiamkan sampai dingin dan barulah dioleskan varian coklat dan green tea. 5. Cara membuat rengginang. Kepingan rengginang banyak tersedia di pasaran. Namun jika ingin menyajikan rengginang yang lebih terjamin kualitas dan kebersihannya, Anda bisa mencoba untuk membuatnya sendiri di rumah. Bahan yang digunakan mudah ditemui dan cara membuatnya mudah. Bahan-bahan yang digunakan: 250 gram beras ketan, cuci sampai bersih dan rendam. Garam secukupnya, gula pasir secukupnya, 100 ml air putih, 2 siung bawang putih yang dihaluskan, terasi yang telah dibakar secukupnya. Cara membuatnya: 1. Kukus terlebih dahulu beras ketan yang telah direndam selama 15 menit. Jika sudah, sisihkan terlebih dahulu. 2. Setelah itu siapkan campuran bumbu halus seperti bawang putih, terasi, garam, gula, dan air. Kemudian rebus hingga mendidih. 3. Jika sudah mendidih, tuang bumbu halus tersebut ke kukusan beras ketan dan aduk hingga merata. Lalu kukus kembali sekitar 30 menit hingga matang. 4. Setelah itu bentuk kukusan beras ketan sesuai selera di atas nampan, kemudian jemur di bawah terik matahari sampai kering. 5. Jika sudah kering merata, goreng rengginang dalam minyak banyak dan panas. Gunakan api sedang agar rengginang tak mudah gosong. 6. Rengginang yang gurih renyah pun siap disajikan. Simpan dalam stoples dan tutup rapat agar tetap renyah.